Alright, so today I'm going to be explaining on the topic of TRP operon and also lag operon. So I have made a simple way to understand and how to hafal each step in each process in this topic. Instead, daripada membaca panjang-panjang, ada cara boleh hafal dengan senang dengan cara begini je. Okay, aku akan explain satu-satu dengan detail dan cara menjawab lah. So, kita tahu ada dua operon, TRP operon, tryptophan, dan juga lag operon, iaitu lactose operon. So, first kita tengok TRP operon yang dikenali sebagai repressible operon sebab dia ada negative regulation. Banding dengan lag operon yang ada negative dan positive regulation. So, apa maksud negative regulation ini? Maksudnya, transcription dia sentiasa on bila kena repress. Mari kita tengok apa maksudnya begitu. So, ini kita punya TRP operon lah. Dari hujung ke sini sampai sini adalah TRP operon kita. Kita anggap ini sebagai railway kereta api, okay? So, dalam ini operon kita ada promoter, operator dan juga structural gene yang ada TRP E, D, C, B dan A. Sini pula ada repressor gene. So, apa function repressor gene ni? So, repressor gene ni dia menghasilkan repressor protein. Ini repressor protein namanya. Repressor protein. So, repressor protein ni dalam keadaan inactive. Kenapa? Nanti saya akan further explain. Tapi kita anggap dia ni sebagai kereta api lah. Ini kereta api pertama kita. Kereta api kita. Okay. So, dia sekarang dalam mode inactive sebab kalau kereta api ni tiada siapa-siapa yang drive. So, dia tak boleh bergerak lah. Dia stay sini. So, dia dalam keadaan inactive. Okay. So, dalam kita punya TRP operon, di operator wujudnya RNA polymerase. RNA polymerase. RNA polymerase akan attach kepada promoter kita. Promoter ni sebagai station. RNA polymerase sebagai kita punya kereta api. Kereta api kedua. Ini kereta api kedua kita. Oops. Kereta api kedua, okay? So, sekarang dia di station promoter. So, di kereta api ini railway kita sepanjang operon. Dan ini kereta api kita, RNA polymerase. So, apa tujuan ini operon adalah untuk menghasilkan enzim di sini, enzim untuk synthesize kita punya tryptophan. So, macam mana mau synthesize? Melalui transcription. So, kereta api kita ini, RNA polymerase akan jalan dari sini sampai habis untuk melalui transcription. Transcription. So, ini expressionnya biasanya on. So, bila dia sudah melalui transcription, kita punya kereta api ini melalu, kita punya enzim akan terhasil. Terhasillah enzim. Enzim ini pula akan bantu synthesize kita punya tryptophan. Siapa lukis dulu. Ini kita punya tryptophan. Tryptophan. So, ini sekarang dalam keadaan repressor protein kita inactive. Dia akan main peranan nanti. Sebab sekarang ni, ini sekarang dalam keadaan absent tryptophan. Kita nak hasilkan tryptophan tu sebab absent kan? Tidak ada. So, kita menghasilkan enzim untuk synthesize dia.
So, RNA polymerase, kereta api kita akan attach kepada promoter dan dia akan bergerak sampai ke structural gene untuk melalui transcription supaya kita dapat hasilkan enzim untuk synthesize tryptophan kita. Ini berlaku bila absent tryptophan. Okay, di sini faham? So, apa akan jadi jika ini tryptophan dah melebihi, dah excess? So, apa akan jadi bila excess ataupun present tryptophan? Kita tak nak terlalu banyak juga kan? So, bila dia sudah melebihi, ini di mana kita punya repressor main peranan. Ini repressor protein kita yang daripada ini, kereta api pertama. So, dia sekarang dalam mode inaktif. Kenapa? Sebab kereta api kita tiada konduktor, tiada orang tukang drive. So, siapalah yang akan drive dia? Di sini kita punya repressor. So, yang main peranan untuk drive dia adalah tryptophan. Tryptophan ini yang akan main peranan untuk aktifkan kita punya repressor yang dikenali sebagai co-repressor. Ini nama titlenya lah, co-repressor. So, dia akan bind kepada repressor kita dan bila dia telah bind, dia akan menjadi aktif. So, tadi inaktif sebab dia tiada konduktor, tiada yang tukang kawal. Sekarang ada co-repressor, dia telah dijadikan aktif. So, bila ada repressor yang aktif, dia akan bergerak ke operator. Bergerak di operator dan dia akan bind. Bila dia bind, dia sudah berhenti sini. Repressor ni takkan bergerak, dia akan stay di satu station je. Station operator saja dia akan stay. So, kalau kamu perasan, dia telah menghalang jalan untuk kita punya kereta api kedua. DNA pula, RNA. Tadi aku tulis DNA, RNA polymerase. Kalau kamu perasan, tengok. Mula-mula RNA polymerase boleh lalu saja sebab tiada halangan. Kali ini ada halangan. Kereta api pertama kita. So, bila dia kena block, RNA polymerase tidak boleh lalu. So, bila dia tidak boleh lalu, maksudnya kita punya enzim tidak akan terhasil. Kenapa? Sebab transcription tidak berlaku. Transcription kita tidak berlaku. Kenapa? Sebab RNA polymerase tidak dapat sampai. Kena block dia. Kena roadblock oleh kita punya repressor ni. So, bila transcription tak boleh berlaku, enzim kita tidak boleh synthesize. Enzim tiada synthesize. So, bermaksud tryptophan pun synthesis of tryptophan pun berkurang. Mari kita ulang balik dari awal. Bila tryptophan absent, maksudnya tiada, kita mau hasilkan dia. So, repressor protein kita, kereta api pertama akan stay inactive sebab tiada konduktor, tiada orang tukang drive. So, dia akan stay. Kita punya RNA polymerase akan bind kepada promoter, station promoter, dan akan bergerak sepanjang TRP operon ini sehingga structural gene untuk melalui transcription. Dan apabila dia melalui transcription, ini akan tolong menghasilkan enzim untuk synthesize tryptophan kita. Tapi apabila tryptophan dah ada, dia akan menjadi konduktor ataupun dikenali sebagai co-repressor untuk aktifkan repressor kita yang akan bind kepada station operator. So, RNA polymerase pula tidak boleh bergerak
ke structural gene sebab kena block oleh repressor kita. So, transcription tak boleh berlaku, enzim pun tidak boleh dihasilkan untuk synthesize tryptophan. Harap boleh faham proses dalam TRP operon ini.